Setiap yang jatuh setelah ya mesti isim, tahu artinya apa tidak. Itu namanya wanita. Bijari watan wini wanita wa al, yang jatuh setelah al, tahu artinya apa tidak. Wa musnadin, artinya yang menjadi musnad ilaih. Musnad ilaih itu mesti isim, tidak boleh kelas kata yang lain selain isim yang masuk menjadi musnad ilaih. Kategorinya harus isim, kelas filmnya, pengisinya itu harus isim, membuat kedudukan musnad ilaih. Tahu artinya apa tidak? Musnad ilaih itu bisa mubtada, bisa fa'il, bisa isim kana, bisa isimnya inna. Itu semuanya adalah musnad ilaih dan itu harus isim. Oleh karena musnad ilaih itu harus isim, maka Mahdi al-Mahzumi membagi jumlah itu tidak didasarkan kepada musnad ilaihnya. Kalau didasarkan kepada musnad ilaihnya, maka yang terjadi jumlah itu cuma jumlah ismiyah. Maka yang terpenting dalam jumlah itu apa? Bukan musnad ilaih yang penting itu, tapi musnad yang penting. Muhammad, Allah turu. Nah, kita turu ini yang penting. Yang Muhammad itu ya Muhammad. Jadi yang terpenting dalam jumlah itu adalah musnadnya yang menerangkan, bukan D-nya diterangkan menerangkan, tapi yang penting adalah yang menerangkan. Oleh karena yang menerangkan ini, musnad ini bisa isim, bisa fi'il, bisa harf, maka dijadikan sandaran untuk membagi jumlah. Kalau musnadnya isim berarti jumlah itu ismiyah. Kalau musnad itu fi'il itu jumlah fi'liyah. Kalau musnadnya itu huruf jar atau dzaraf, maka dia adalah jumlah dzarfiyah. Maka kesimpulannya Mahdi al-Mahzumi, jumlah itu tiga, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah dzarfiyah. Karena itu kan berapa? Pokoknya isim pertama isim ya jumlah ismiyah. Isim pertama fi'il jumlah fi'liyah. Ya, bil jarri wa tanwini wa nidawa al babusnatin lil ismi tamyiz. Asal itu apa? Asal itu terdapat pemilahan antara isim dengan kelompok-kelompok yang lain. Terdapat pemilahan kelompok isim, fi'il, harf dengan cara memberikan karakteristiknya tadi seperti itu. Dari watan tidak kepada makna, tidak kepada makna. Ya. Bil ismi tamyizun hasal. Tamyiz itu apa? Memilah antara isim, fi'il, harf dan tamyiz. Ada linguis yang membagi kata. Kalau kata itu dibagi menjadi isim, fi'il, harf, itu berarti tunduk kepada filsafatnya Plato, Aflaton, bahwa al-mawjudat itu ada benda, ada hadas, dan ada alaqah atau roh. Yang bertahun-tahun mereka tidak berani keluar dari lingkaran ini. Kecuali orang modern seperti Imam Hasan. Imam Hasan membagi kata itu menjadi 7 ya, kemarin itu ya. 7 ada isim, ada fi'il, ada dhamir sendiri, dan ada dzaraf sendiri, dan ada adawat harf, dan ada khawalif, dan ada sifat. Karena kalau sifat dimasuki alnya itu menjadi isim mausul. Al-qatil maknahu alladzi qatala. Jadi ada 7 dengan kriteria yang jelas di situ. Ada yang berupa bentuk, ada yang berupa makna. Ya, ini muslim. Azif, ya, azif, arabul. Baik.
Nah, fikir bina fa'alta kita fa'alta wa atat layak ali binui abdulan atau inam dari ubudu siwa humal kartu kahal wa biwalam fi'lun mudhari yali lam kaya syam ubudu wa madiyal af'ali bitakmis wasim binuni fi'lal amri in amrun bulan diri dia kita fa'alta apa? Di atasnya itu azimatul talaqul manusia aromong. Oh iya, tanwin tarunun gitu ya. Nah, tanwin bahasanya di sini diperluas oleh Ibnu Abdul. Ya. Kalau tanwin tarunun itu bisa masuk pada fi'il. Yang dimaksud tanwin di sini adalah tanwin tamkin. Ya. Mengokohkan bahwa tamkin itu apa? Mengokohkan tamkin. Makin itu apa? Makin kuat. Tamkin itu menjadi isim tidak, tapi untuk kepentingan bernyanyi, bersenyum, mendendangkan ya sebuah lagu. Wa walladhi yalhaqu al-qawafi al-mutlaqa bi kharfi illah, yaitu isim tanwin yang nempel pada qafiyah. Qafiyah itu apa? Qafiyah itu adalah, kalau dalam ilmu arud, qafiyah itu adalah kata terakhir dari satu bait. Itu namanya qafiyah. Contohnya ini sebuah syair, aqillillahu ma'adila wal kitaban wa quli in asabtu laqad asoban yusidu itu fi'il. Apa kayak tanwin? Karena tanwin ini adalah tanwin taronnum. Untuk nyanyian dia enak asoban. Ini tadi asoban asob. Aqillillahu ma'adila wal kitaban. Tanwin tapi ma'ali di sini. Apa untuk penyanyian? Wa quli in asabtu laqad asoban aqillillahu ma, sedikit kamu membuat doa. Aqillillahu ma, jangan banyak membuli. Hai adil. Wal itaban, dan juga mencaci. Sedikit sekali kamu membuli dan mencaci. Wa quli, katakan yang sebenarnya in asabtu laqad asoban. Kalau aku benar, dia juga benar. Faji'a bitanwin badalan minal alif li ajri tarannum. Nah, apa dikain nun di sini? Kita badal minal alif li ajri tarannum, untuk menyanyi. Maka tanwin ini adalah tanwin tarannum namanya, bukan sebagai tanda kalau itu isim. Karena dia bisa menclok pada fi'il. Azifat tarakhulu ghairu anna rikabana lamma tazul biridhalika waqa'an qadin. Waqa'an qad, tapi dikai haruf qad, dikai nun menjadi qadin. Qadin lamma nazul biridhalika waqa'an qadin. Azifat tarakhulu ini juga ada tanwinnya, tapi tanwinnya tanwin tarannum, bukan ini yang dimaksud dengan ditanwini wan nikah. Ada tanwin al-ghali wa athbata al-akhfash wa huwa alladhi yalhaqul qawafi al-muqayyadah wa qatimil a'maqi khawil muhtaron. Ini namanya tanwin al-ghali. Tanwin al-ghali apa itu? Wa waladi yalhaqu al-qawafiyal muqayyadah, yaitu yang menempel pada qafiyah akhir bait suatu syair yang terikat. Yang terikat. Yang terikat itu apa? Artinya dia tidak berharokat muhtaroku, muhtaroko, muhtaroki, muhtarok, wakof. Itu sudah diikat. Oleh karena itu, naik sebuah nyanyian terus kok muhtarok menurut enak.
wa qatimil a'maqi khawil muqtarakan. Nun ini namanya nun al-ghali. Wa qatimil a'maq, apa qatim itu? Qatim itu pekat, hitam pekat. Kalau malam gak ono bintang, gak ono apa-apa, oblek gak ono. Itu namanya qatim. Al-lailul qatim, al-aswadul qatim. Aswadul qatim itu artinya hitam pekat, yang betul-betul hitam. Wa qatimil a'maq khawil mukhtaraq, hitam di dalamnya, hitam di dalamnya. Qatimil a'maqi khawil mukhtaraq. Khawi itu apa? Khawi itu khawiyah. Khawiyah itu khawiyah, sepi, kosong dari sesuatu yang membobol. Ikhtaraqa yakhtariqu itu membobol, melewati. Khawil mukhtaraqan, nyai nun wali, nun wali. Wa zahiru kalamil musannaf ana tanwin kullahu min khawasil ism. Dari bait kita wa tanwin wa mutawakal semuanya seakan-akan musannaf itu mengatakan tanwin semuanya macamnya apa itu menjadi penanda kalau kata tersebut isim. Walaysa kadzalik, itu tidak. Bal alladzi yukhtassu bil ismu inama wa tanwinut tamkin. Tapi yang dimaksud oleh Ibnu Malik bitanwin itu adalah tanwin yang tamkin. Ya, tanwin tamkin. Apa tamkin itu? Yang mengokohkan bahwa kalimat tersebut betul-betul isim. Tamkin atau tamkir. Tamkir wa tamkir wal muqabalah wal iwad. Namun muqabalah itu kalau untuk orang anu ya. Pembahasan namun muqabalah. Ada tanwin iwad. Nah, tanwin iwad itu iwadun al tanwin fina idin din. Tanwin iwad. Walin. Wa amma tanwinu tarannum wal ghali fayakunani fil ismi wal fi'li wal harfi. Sebab yang namanya tanwin tarannum dan tanwin al-ghali itu bisa nempel pada isim, pada fi'il dan juga pada harf. Bisa. Jadi yang dimaksud dengan tanwin wanita wa'al itu adalah tanwin yang menempel pada, yang dimaksud adalah tanwin yang tamkin, yang menjadikan bahwa betul-betul kalimat tersebut isim dan betul-betul kalimat tersebut adalah nakirah. Nah, metode inilah yang disebut dengan metode aktif atau metode struktural, tanpa melibatkan aliran struktural. Cirinya apabila dia mengabaikan makna, tidak menyertakan makna sebagai hal yang penting. Oleh karena itulah Bloomberg dalam buku Al-Anmat As-Syafi'iyah mengatakan bahwa at-afu nuqtatin bid-darsil lughawi idza ittasala idza ta'allaqa bil makna. Satu titik, satu poin yang paling lemah di dalam studi kebahasaan apabila menyangkut di makna tidak boleh diikutkan dalam kajian kebahasaan. Karena apa? Makna itu sulit untuk dijangkau. Apa itu makna? Dan tidak terlalu ilmiah, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Wa min khawasil ismi an-nida nahu ya zaidu wal alif wal lam nahu ar-rajulu. Yang menjadi tanda bahwa isim itu adalah yang bisa dimasuki kasroh, jar, menerima tanwin, dan juga yang menerima nida, ya Zaid, ya Zaidu, ya Muhammadu, ya Abdullah. Semuanya adalah isim
karena dia berada dalam distribusi atau Z. Dan juga yang bisa menerima al seperti ar-rajul wal isnad ilaihi musnad. Nahu zaidun qaimun, zaidun musnad ilaih, maka dia pasti ismi. Fa ma'nal bai' hasala lil ismi atau hasula itu bacanya bukan hasala. Hasula lil ismi tamyizun. Terdapat perbedaan antara fi'il harf dan isim itu karena ada jar. Hasula tamyizun. Nek hasola mendapati itu ono alai, hasola ala. Hasula lil ismi tamyizun anil fi'li wal harfi, yaitu dengan jar. Ini struktural, banyak dipuji orang. Wa tanwin, wan nida, wal alif wal lam, wal isnad ilaihi, ay al ikhbar anhu. Jadi musnad ilaih yang diberitakan, al ikhbar anhu. Wasta'mal al-musannif al makan al-alif wal lam waqad waqa'a dzalika fi ibarati ba'dil mutaqaddimin wa wal qalil. Wasta'mal al-musannif musnad makan al-isnad ilaihi. Musnad makan al-isnad. Mengapa Pak Dewa musnadin? Mestinya kan musnad ilaih, tidak musnad. Karena tuntutan fa'il fi'il muf'alun. Bita fa'al tawa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafilun yanjali wa madza para musannif anal fi'l la yamtazu anil ismi wal harfi. Bita apabila nek fi'il itu gak usah ngerti maknane, sing penting apakah kata tersebut bisa menerima tak apa tak, seperti kata betul, kata betah, kata beti. Bita il-fa'il namanya. Wayal madmuma lil mutakalim nahu fa'altu wal maftuha lil mukhatab tabarakta wal maksura lil mukhataba nahu fa'altu. Bisa kata betu tu, bisa kata beta, bisa kata ti, bisa juga kata bat. Maka kalimat yang bisa menerima tak pasti fi'il. Tahu artinya apa tidak? Tahu artinya apa? Iki fi'il apa isim iki? Ronaba, ronabtu, ronabtu, ronabta, ronabti, ronabat. Ayo. Fi'il apa isim? Ronabat, ronabta, ronabti. Isim atau fi'il? Apa? Karena menerima tak. Artinya apa? Baru ronaba untuk kamus. Ronaba. Ronaba, ronaba. Ini kalau untuk kamus sama artinya ronaba. Tapi kita bisa membidik bahwa ronaba itu fi'il karena dia dimasuki tak. Itu artinya apa? Bahwa untuk mengidentifikasi ini fi'il itu tidak perlu tahu maknanya, tapi apakah dia dipakai dimasuki tak oleh si user bahasa tersebut apa itu? Wayam tazu aidan bita atat, tak yang sukun. Nah isim ba'un. Wal murad biha ta'ut ta'nits as-sakina nahu nikmat bi'sat. Waqtarasna bisakina anil lahiqa lil asma fa inna takunu mutaharrika bi khaluqatil iqrab nahu hadi muslimatun. Bukan tak muslimatun itu. Wa ra'aitu muslimatan wa marartu bi muslimatin. Bukan tak itu. Tapi yang dimaksud adalah takut taknit as-sakinah. Bukan yang sakinah yang nempel pada isim muslimah. Wa minal lahiqa bil harfi, atau yang menempel pada huruf lata, wa rubbata, wa tummata atau wa tammata. Wa amma tasdinu wa ma'rubba thumma faqalil nahu rubba. Tak sedikit sekali yang menempel pada
harf. Hanya beberapa saja. Tapi yang dimaksud adalah tak as-sakinah seperti fa'alat, fa'alta, fa'altu, fa'altu. Wa yamtazu aidan biya if'ali. Kita fa'alta wa atat wa yaf'ali ya. Yang bisa dimasuki ya seperti itu hanyalah fi'il. Wal murad biya ya'ul fa'ila, ya yang menjadi fa'il. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, perempuan satu. Irji'in. Android gak keturunan. Tolong dimatikan dulu. Ini juga terang. Berapa dia ya? Apa? Allah al-Baqarah. Kira keturunan al-Qamar. Apa? Aku bisa produk untuk Kasus itu. Nggak ada orang kaya. aku mulai wali deh. Enggak? Wa inna maqal musannaf yaf'ali wa lam yakul ya'ud dhamir li anna hadita tadkhul fiha ya'ul mutakallim wa hiya la tuhtasu bil fi'li bal takunu fi nahu aqramani wa fil ismi nahu ulami wa fil harfi na inni bi khilafi ya'i if'ali fa innal murad ya'ul fa'ila ala ma taqaddam wa hiya la takunu illa fil fi'li. Mengapa Ibnu Malik bilang kita fa'alta wa atat wa ya-nya yaf'ali? Sebab iya itu bisa masuk pada isim loh. Kitabun, kitabi. Tapi iya-nya if'ali. Iya yang nempel pada fi'il amr if'ali, uktubi, irji'i. Makanya dia bilang wa yaf'ali. Teliti Maliknya. Jadi iya yang menempel pada fi'il amr if'ali, itulah tandanya fi'il. Jadi fi'il itu apa? Apabila kalimat tersebut mempunyai makna kejadian atau kerja. Ini Bro, awakmu duwe tiba. Memang kalau kiam. Cuma kalau lu kono tiba. Ya, warna kuning. Lu kono tiba. Warna kuning. Anak kuning cilik. Makhlul qiyam. Gak pantas ya nurutan gak makhlul qiyam. Iya. Baca imam apa yang baca deh? Suara di sini enak sobo. Musuh apa ya? Siapa ya? Ya. Siapa kau? Turut kalian bang. Walam yakul ya'ud dhamir. Ibnu Malik tidak mengatakan tandanya fi'il itu adalah ya dhamir, bukan.
Wana ya domer kok keliru isim, kitabi, gulami, keliru. Ya-nya yaf'ali, yaitu ya-nya fi'il amar. Wafil harfi nahu inni bikilafi ya'i if'ali fa'inal murad biya ya'ul fa'ila ala mataqaddam wa ya la takunu illa fil fi'il. Wis cukup rek sakmene ae. Terus untuk selanjutnya nanti kita baca. Lho iki dian lho, piye mana iki? Nggih, Iki di fotokopi. Sahibul kita. Di fotokopi tapi ada dibongkar lho iki wis tak apa iki? Tak jilid mana biar hancur terus tak jilid. Lah kena anu kacau kacau mana hari kelana nek malam ngocok sekali mau kopi nang hari kelana lek buku wis tak apa jenenge tak jilid lagi hancur ini dibuka disilet jero wek mempercepat fotokopi. Saya 40 itu enggak ada yang punya karena buku baru sama DN itu yang di copy itu yang direkam deh direkam iki fotokopian yang kira ya 20 ini 20 terus sini kok rombolo ya mari ngono TKN Duk Ngarok. Nggih, wis sing anu apa jenenge sing pengen njukuk njukukno kado dhuwit ya dipuntuk ae. Lho buat data rating. Itu aja sampai hilang kalau duwe bisa. Belum ini internet ono tapi saya 400 GB tapi satu eksternal apa nih 400 GB itu satu eksternal yang besarnya. Nah iya gede itu internal loh. Buku itu lama itu tak tanda tangani tahun berapa? Tahun 88 ketika aku menjeddah KTK Haji baru dapat itu menjeddah mau pulang gitu baru dapat buku itu ya alhamdulillah ampat. Nah itu oleh buku itu olehan aku oleh sing Malik Saud iki King Saud iki tak kirimi terakhir terus dijawab oleh email sementara kami tidak bisa mengirim karena adanya corona. Tapi muakotan itu apa namanya sementara nanti yang mungkin saya kalau buku dikirimin jalan dikirimin ke Ikaisa Di yang fotokopian kan? iya lo nek buku silsilah itu tuh pondok Shopee Bukalapak ono Bukalapak Shopee ono anu browsingan silsilah kitab Al-Arabiyah muncul nanti jilid piro muncul ono regane tuku silsilah Seri. Shopee ya anu ketika untuk ngarep kono untuk alur kopian kira-kira 20 ya 20 pengen rekam Pak siapa itu Iya. pakai pengen rekam kok tambah ya 20 demikian saudara-saudara sekalian sementara sampai di sini dulu karena ini bulan Rabiul Awal maka kita hormat kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW dan sekalipun
Rasulullah jasadnya sudah meninggal, tetapi jiwanya, rohnya masih berada di tengah-tengah kita. Makanya mahallul qiyam itu kita berdiri karena kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, coba yuk. Hap, ayo,